Satria Samudera. Buku 1, Makar Berdarah. Bab 4. Kau marah padaku, Ning? Tanya Satria sambil duduk di samping sang gadis. Prameswari tidak menjawab, ia memandang ke arah sungai. Jika kau marah, aku paham itu, ujar Satria pendek. Tapi, aku tidak bisa membenarkan sikapmu tadi. Seseorang yang berdiri di atas jalan kesatria tidak akan menyerang yang lemah, dan tidak membunuh lawan yang telah menyerah. Prameswari masih terdiam, tapi kini ia menunduk. Dalam hati, ia membenarkan ucapan pemuda di sampingnya ini. Aku bisa menduga alasanmu bersikap demikian, tambah Satria sambil mengambil posisi tiduran memunggungi sang gadis. Kau pasti teringat dengan peristiwa yang menimpa orang tuamu. Kau terbawa amarah dan dendam serta ingin melampiaskannya pada setiap perampok yang kau temui. Prameswari kembali membenarkan ucapan Satria. Memang itulah yang terjadi. Saat bertarung melawan si Ceking tadi, dia mendengar pengakuan si Ceking bahwa mereka adalah pelaku pembunuhan dan perkosaan yang terjadi di hutan ini tadi siang. Mendengar itu, emosi Prameswari langsung meledak. Rekaman ingatan tentang kondisi orang tuanya yang tewas mengenaskan tercampur dengan bayangan para korban yang tadi mereka kuburkan. Niat awalnya yang hanya ingin ikut bermain-main pupus sudah. Ia langsung membunuh si Ceking tanpa ampun. Guruku pernah berkata, amarah dan dendam itu berasal dari api. Kalau kau tidak berhati-hati, kau akan dilahapnya. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan pada para begundal itu di belakangku. Tapi, jika aku di dekatmu, mana mungkin kubiarkan kau membakar dirimu sendiri. Tandas Satria pelan. Ya, Prameswari membuka suara. Kau benar, aku akan mengingat kata-katamu, sambungnya yang lalu ikut tiduran memunggungi sang pemuda. Satria tersenyum. Kesannya terhadap Prameswari bertambah. Gadis itu memang berkemauan keras dan berpendirian teguh. Tapi, jika berbuat kesalahan, ia tak sungkan untuk mengakuinya. Api unggun di perapian semakin tenang. Hampir 2/3 malam sudah berlalu. Kedua insan ini tak ada lagi yang bersuara. Masing-masing nampak memejamkan mata. Hanya suara nafas dan nyanyian binatang malam yang menghiasi istirahat mereka berdua. Pagi-pagi sekali, Satria dan Prameswari sudah bergerak meninggalkan hutan. Itulah kenapa, saat matahari masih menyingsing di sepertiga langit, keduanya sudah menyusuri jalan setapak ke arah desa terdekat. Di depan kita adalah desa Ayusari, habis ini baru kita akan sampai ke desa Curah. Kau yakin ingin ikut bersamaku? Tanya Prameswari bersemangat. Ya, aku juga ingin mencari informasi di dua desa ini. Lagi pula, jika berjalan bersamamu, aku merasa lebih aman, jawab Satria memasang tampang polos. Prameswari menanggapi dengan senyuman pura-pura jumawa. Namun, dalam hati, gadis itu membatin. Apanya yang lebih aman? Sudah jelas kalau pemuda ini berkali-kali lipat lebih hebat dariku. Tak lama kemudian, keduanya sampai di gerbang desa Ayusari. Satria menoleh ke sana kemari. Hei, ayo kita ke sana, ajak Satria bersemangat. Tangannya menunjuk pada sebuah kedai makan yang terletak di sebelah kanan jalan. Di samping kedai terdapat pepohonan bambu, membuat suasana terasa asri dan adem. Prameswari setuju. Jujur, perutnya juga sudah terasa lapar sekali. Setelah mengambil tempat duduk, Satria mengangkat tangannya dan memanggil seorang pelayan. Pak! Dengan tergopoh-gopoh, seorang pria berusia 60-an bergegas mendekat. Iya, Raden, apa yang bisa kami sediakan? Tanya pelayan itu sambil memasang senyum ramah. Aku dan kawanku ini lapar sekali. Apakah kami bisa makan nasi dan ikan bakar? Nasi dan ikan bakar ada, Raden. Saya menyarankan untuk menambahkan sambal ulek, supaya makin mantap. Sambal boleh kau tambah. Tolong siapkan 2 porsi ya, ujar Satria sopan. Minumannya apa, Raden? Tanya pelayan itu kembali. Satria menoleh pada Prameswari. Aku ingin air kelapa saja, jawab sang gadis. Pelayan itu memandang ke arah Satria. Sang pemuda paham, beri aku air kelapa juga. Pak pelayan mengangguk senang. Saya ulangi ya, Raden. Pesanan untuk Raden dan kekasih adalah 2 porsi nasi dengan lauk ikan bakar dan 2 butir kelapa. Prameswari mengangguk, sedangkan Satria tampak mengacungkan jempol. Mohon bersabar sebentar, sambil menunggu, Raden dan kekasih bisa menikmati pisang yang di meja. Itu gratis, ujar pelayan itu sebelum pamit. Satria tersenyum senang.
Ia segera mencomot sebutir pisang dan melahapnya sekaligus. Sedangkan Prameswari memasang ekspresi agak rumit. Ada apa? Tanya Satria heran. Kau tadi dengar, 2 kali pelayan itu menyebut kalau aku adalah kekasihmu, bisik Prameswari. Wajahnya agak memerah. Satria terpekur sejenak, lalu sambil mengibaskan tangan, ia berkata, itu masalah sepele. Kau tak usah memasang muka marah begitu. Pelayan itu melihat kita datang berdua, memang apalagi yang bisa ia pikirkan. Prameswari hampir melotot, mungkin wajahnya memerah, tapi itu bukan karena marah. Melainkan malu, dasar pemuda tidak peka. Setelah beberapa saat, pesanan mereka tiba, nasi putih dengan uap yang mengepul ditambah ikan bakar dan sambal terhidang di meja. Aromanya sungguh menggugah selera, tak lupa, pelayan itu juga menyediakan 2 mangkok air untuk cuci tangan. Satria mengecap-ngecap lidah, ia sudah tak sabar dan segera mencuci tangan. Mari makan, ujarnya riang. Enak sekali, rasanya seperti berbeda dengan yang lain. Mengapa bisa begini? Prameswari berkomentar. Satria mengangguk tak peduli, mulutnya terlihat penuh dengan nasi. Tentu saja, Nona muda, ujar Pak Pelayan sambil meletakkan 2 butir kelapa yang sudah dibuka. Kami sengaja memelihara ikan ini di kolam tersendiri. Memberi pakan khusus dan menjaga kesehatannya. Sebetulnya, usaha kami ini sangat menguntungkan. Tapi sayang, sekarang keadaan makin sulit. Keadaan makin sulit, Prameswari agak mengernyit. Pelayan itu tiba-tiba agak terkejut. Dengan ekspresi setengah panik, dia menjawab, oh, tidak. Saya hanya asal bicara saja. Baiklah, saya permisi dulu. Prameswari mengangguk pelan. Ia melirik pada Satria yang tampak asyik meminum air kelapa. Nasi pemuda itu sudah hampir habis. Cepat betul makannya. Ah, aku kenyang sekali, Satria memegang perutnya yang agak kembung. Tentu saja kenyang. Kau menambah 2 porsi nasi lagi, cibir Prameswari. Satria hanya terkekeh ringan sambil mengipas-ngipas dengan selembar daun pisang. Prameswari memandang pemuda itu sambil menggelengkan kepala. Padahal badannya tidak kekar, tapi siapa sangka sanggup makan banyak. Ledek sang gadis dalam hati. Baiklah, aku yang akan membayar, Prameswari bangkit. Melihat itu, Satria buru-buru menahan, jangan. Aku yang tadi mengajak ke sini. Jadi ini bagianku. Pemuda itu mengeluarkan semua gabak miliknya yang tersisa, setelah menarik napas sekali, ia memberikannya pada Prameswari. Kau yakin? Tanya gadis itu dengan nada menghina. Satria mendengus, sudah, bawalah sana. Mumpung aku belum berubah pikiran. Prameswari tertawa cekikikan, ia langsung berdiri untuk membayar semua tagihan. Namun, brak, aduh. Satria dan Prameswari sontak menoleh. Di depan kedai, salah seorang pelayan tampak terjengkang sambil memegangi perut. Ampun, Tuan, saya tidak sengaja, ujar pelayan itu sambil meringis. Di depan pelayan itu tampak berdiri 10 orang bertampang sangar. Mereka memakai baju dan ikat kepala merah. Semuanya membawa celurit panjang di punggung. Hanya 1 orang yang membawa pedang, yaitu pria parubaya berkumis yang memakai belangkon dengan motif batik. Matamu kemana, bodoh? Kau sudah mengotori baju Tuan Wedana, maki sosok jangkung yang berdiri di samping pria berbelangkon. Nampaknya dia pula yang telah menendang pelayan tadi. Ampun Tuan Wedana, saya tadi tergesa-gesa. Jadi kaki saya tersangkut tangga, ujar pelayan itu setengah bersujud pada sosok berbelangkon yang disebut Tuan Wedana. Tuan Wedana memandang ke sekelilingnya. Meskipun tak terlalu ramai, kedai ini memiliki beberapa pengunjung. Beberapa tampak seperti pendekar dan pengelana. Mungkin mereka juga mampir sekedar untuk mengisi perut. Namun yang jelas, saat keributan ini terjadi, beberapa pasang mata langsung melirik. Satria dan Prameswari yang masih duduk di tempat juga ikut menonton. Sama seperti yang lain, mereka seakan tengah menanti, apa yang akan terjadi selanjutnya. Tuan Wedana kembali mengedarkan pandangannya. Saat ia melihat ada sepasang muda-mudi di dalam kedai yang memperhatikan kejadian ini, kedua matanya jadi berbinar. Ah, sudahlah, Rekso. Ini masalah sepele. Tak usah dibesar-besarkan, ujar Tuan Wedana sambil tersenyum ramah pada si jangkung yang dipanggil Rekso itu. Tuan Wedana juga tak lupa menyuruh pelayan tadi agar berdiri. Kau beruntung karena Tuan Wedana mengampunimu.
Rekso berkata sinis pada pelayan tadi. Terima kasih, Tuan. Saya mohon pamit. Sang pelayan langsung beringsut pergi. Tuan Wedana tersenyum lebar, lalu dia dan rombongannya segera masuk. Mengambil posisi beberapa meja di samping Satria dan Prameswari. Pelayan, panggil Tuan Wedana, berikan arak gratis untuk semua orang yang ada di kedai ini. Semua yang hadir di kedai bersorak gembira. Beberapa ada yang berdiri dan memberi hormat pada Tuan Wedana. Satria dan Prameswari segera berdiri. Perut sudah terisi, urusan mereka sudah selesai di sini. Hei, kalian, Rekso menegur saat kedua orang itu lewat di depan meja mereka. Tuan Wedana sudah bilang akan memberikan arak gratis untuk semua yang ada di sini. Apa kalian tidak mendengarnya? Satria menoleh. Sambil tersenyum ramah, pemuda itu menjawab, "Oh, aku dan kawanku ini sangat berterima kasih atas kebaikan Tuan Wedana. Tapi mohon maaf, kami masih punya urusan lain." "Urusan apa? Dan mau kemana?" tanya Rekso kembali. Satria agak mengernyit. Apa yang mau dicari oleh lelaki jangkung ini? Apa ini atas perintah dari Tuan Wedana? Pemuda itu melirik pada pria berbelangkon yang duduk tenang di samping. Tampaknya Tuan Wedana itu acuh tak acuh saja. Satria punya dugaan dalam hatinya. "Aku ini mau berkunjung ke rumah paman di Desa Curah. Kebetulan, sudah lama aku tidak bertemu dengannya karena sibuk belajar di kota Praja," ujar Satria sambil menjura penuh hormat. Rekso memperhatikan pemuda di hadapannya dengan tatapan menyelidik. Sebagai seorang ahli bela diri, dia punya kecurigaan. Tapi, kalau dilihat-lihat, nampaknya pemuda ini memang cuma seorang pelajar biasa. Badannya tidak kekar dan berotot seperti pendekar pada umumnya. Wajahnya juga tampan dan seperti seorang terpelajar. Tapi, pedang yang tersampir di punggungnya menunjukkan bahwa dia sedikit bisa bela diri. "Rekso," Tuan Wedana akhirnya membuka suara. "Untuk apa kau mempersulit tuan muda dan nona cantik itu?" "Tapi, Tuan." Tuan Wedana mengangkat tangan. Rekso mengunci mulutnya. "Kisanak, maafkan kelakuan anak buahku ini. Keadaan sekarang masih kurang aman, jadi kami harus selalu waspada. Saya harap Kisanak mau memaafkan saya," ujar Tuan Wedana sambil tersenyum lebar. Satria balas mengangguk, Tuan Wedana terlalu merendah. "Ini bukan apa-apa, kami juga minta maaf karena tidak bisa menemani Tuan untuk minum arak." Satria kembali membungkukkan badan. "Hahaha, Kisanak sungguh beretika, saya suka sekali," ujar Tuan Wedana. "Sebagai salam persahabatan, mohon jangan menolak pemberian saya ini." Tuan Wedana dengan pelan melemparkan sekendi kecil arak ke arah Satria. Dengan sigap, pemuda itu menjulurkan tangan untuk menangkap. Namun, Satria setengah melotot. Ekspresi pemuda itu menunjukkan kebingungan yang luar biasa. Prameswari mendengus sebal melihat kejadian itu. Maafkan saya Kisanak." Dengan tergopoh-gopoh, Tuan Wedana segera berdiri dan memberikan sapu tangan pada Satria. Celana pemuda itu basah akibat arak yang luput ditangkapnya. Satria mengambil sapu tangan dengan memasang wajah masam. Sambil mengelap, pemuda itu seperti berkata kepada dirinya sendiri. "Sepenglihatanku, aku sudah hampir berhasil menangkap kendi tadi. Kenapa bisa meleset?" Tuan Wedana yang masih berdiri tersenyum penuh rasa bersalah. "Itu bukan kesalahan Kisanak. Saya memang kurang ahli dalam memperhitungkan sesuatu. Jadi, lemparan saya meleset. Mohon Kisanak memaafkan saya, dan sebagai bentuk tanggung jawab, saya akan mengganti celana Kisanak yang basah ini dengan yang baru." Satria mengibaskan tangannya. Sudahlah Tuan Wedana. Ini masalah sepele, nanti juga di jalan akan kering sendiri. Lagi pula, aku dan kawanku ini berjalan kaki. Jika tidak berangkat sekarang, pasti kami akan kemalaman di jalan. Tuan Wedana mengangguk-angguk. Saya sebetulnya jadi merasa berhutang. Tapi, baiklah, saya tidak akan menahan perjalananmu lebih lama lagi di sini. Satria dan Prameswari menangkupkan tangan sebagai tanda hormat. Mereka segera keluar dari kedai dan melanjutkan perjalanan menuju Desa Curah. Dari dalam kedai, Tuan Wedana masih memperhatikan kedua sosok itu. Barulah setelah bayangan keduanya menghilang, pria parubaya itu kembali ke mejanya dan meneruskan makan.